Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama channel belajar bareng Kang Reis. Di sini Kang Reis. Oke, seperti biasa saya akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman semua mengenai pembelajaran ya. Kita belajar bareng di sini dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel dan pengenalan antarmuka Excel lanjutan ya. Jadi melanjutkan video yang sebelumnya yang seperti saya sampaikan bahwa di sini saya mencoba untuk menyusun materi belajar Excel untuk lebih terstruktur ya. Nah, jadi untuk materi lainnya saya pisahkan di playlist yang lain ya, oke teman-teman. Langsung aja. Jadi untuk materi lanjutan ini masih mengenai antarmuka, di mana ada beberapa ya, ada 6 hal yang ingin saya bahas kali ini, yaitu pertama adalah file type backstack ya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama adalah file type atau ya backstack. Backstack itu artinya begini ya teman-teman ya. Jadi saya di sini coba bikin file baru dulu ya. Jadi tinggal klik ya, new atau Ctrl N di keyboard ya. Nah ini akan bikin file baru. Nah ini untuk ribbonnya ini sengaja saya minimize ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya ribbonnya ada di apa namanya hilang ya. Jadi untuk mempermudah tampilan layar ini bisa dimunculkan lagi kok. Oke, jadi yang pertama adalah tadi itu file type ya. File type itu sifatnya backstack ya. Jadi berbeda dengan tab yang lainnya. Jadi kalau yang lainnya itu kan muncul ya seperti ini di bawahnya gitu ya. Nah, kalau untuk file itu dia backstack ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi eh, tampilannya itu langsung keseluruhan ya, di mana di sini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk interface-nya. Yang pertama itu adalah tombol home, di mana home itu teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan new blank workbook ya untuk membuat file baru dari Excel. Kemudian ada juga template-template ya. Kalau kita klik more template, di sini ada berbagai macam template ya yang sudah disediakan oleh bawaan Microsoft Excel. Ya, ada mulai dari kita misalkan kategori bisnis, ada kategori personal tadi ya, misalkan personal ya. Contoh-contoh di mana template-template ini kalau memang berguna bisa kita manfaatkan juga ya. Contoh misalkan bisa membuat template loan kalkulator atau budget ya, personal money budget dan lain-lain. Oke, selain dari eh, dua file baru yang bisa dimulai dari blank workbook ataupun dari template, kita juga di sini ada tombol open. Jadi tombol open ini adalah untuk membuka file baru ya teman-teman. Dimana untuk file-filenya bisa kita melalui menarik data atau mendownload data ataupun membuka data ya, membuka data dari OneDrive misalkan atau dari PC kita ya, ataupun dari ya sama saja ini browse itu PC ya, dari PC kita atau secara keseluruhan lah, baik dari Google Drive ataupun dari OneDrive ataupun dari hard drive kita ya, seperti ini. Contoh seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini di sini juga ada apa namanya yang sering kita buka ya atau pinat ya. Jadi yang file-file kita pin itu bisa muncul terus-menerus di sini ya, sehingga ini akan mempermudah akses kita untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian juga ada get add-in ya, kalau yang versi ini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2021 ya. Ini karena tidak terhubung dengan internet jadi tidak bisa terkoneksi. Ya, kemudian ada juga info ya mengenai eh, apa namanya tuh isi dari file kita. Sorry, settingan dari file kita ya. Bisa ada protect workbook. Ini nanti mungkin akan saya bahas satu persatu di pertemuan yang terpisah ya. Ini saya hanya bahas interface-nya saja. Kemudian ada save ya. Ada juga save as. Nah, ini bagi teman-teman yang baru belajar mungkin apa perbedaan save dan save as. Jadi kalau save itu penyimpanan ketika kita pengolahan datanya itu sudah dilakukan ya. Jadi di satu file yang sama. Nah, beda dengan save as. Kalau save as itu kita membuat penyimpanan yang baru gitu ya, dengan nama yang baru juga tentunya. Jadi ibaratnya ya kayak copy paste aja gitu ya. Kemudian juga di sini ada karena saya diinstal Adobe, jadi ada Adobe PDF, kemudian ada print, share dan seterusnya ya. Ini juga kalau kita klik more masih ada yang lainnya ya, seperti contoh account ya. Ini akun untuk memperlihatkan Microsoft Office kita yang dipakai itu Office berapa ya. Ini contoh misalkan Office yang dipakai saya yaitu Microsoft Office Home and Student 2021 ya. Kemudian di sini ada informasi account-nya ya, seperti itulah ya. Kemudian ada juga untuk option ya. Jadi option itu
Di sini teman-teman bisa melakukan setting ya. Nah, ini setting dari Microsoft Excel-nya ya teman-teman ya. Mungkin nanti ini di pembahasan lain ya, saya akan bahas satu persatu secara rinci mengenai fungsi-fungsi di menu option ini. Oke, selanjutnya itu dari file backstage ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu kolom dan row headers ya. Jadi apa itu kolom? Sebenarnya sih di video awal saya udah bahas secara singkat. Jadi di sini mungkin sedikit saja saya jelaskan kembali mengenai kolom dan header. Jadi kalau kolom itu teman-teman ya intinya dari kiri ke kanan ya seperti yang sebelumnya yang ditandai dengan huruf ya dari mulai A, B, C dan seterusnya. Kemudian untuk row itu diawali atau ditandai dengan angka ya. Itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan itu dari atas ke bawah ya. Itu untuk kolom dan header. Oke, selanjutnya konteks menu. Nih, ini konteks menu itu kalau di sini fungsinya menu cepat yang muncul saat klik kanan di sel. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman apa namanya tuh ingin melakukan uh, pengolahan data atau format dan lain-lain ya, teman-teman bisa melakukannya melalui konteks menu. Nah, caranya itu tinggal klik kanan teman-teman. Nah, klik kanan ya. Jadi di klik kanan ini adalah menu-menu yang disediakan oleh Microsoft Excel ketika kita memilih sel di mana saja, kemudian kita klik kanan. Nah, ini namanya adalah konteks menu. Oke, selanjutnya ribbon display option. Nah, jadi ribbon display option itu yang seperti ini teman-teman. Nah, ini nih, yang di pojok kanan ini ya, di pojok kanan atas ya. Ini namanya ribbon display option ya. Jadi teman-teman bisa memilih, misalkan ingin full screen seperti ini tampilannya tuh. Jadi kita bisa fokus ke data ya, ataupun misalkan kita pengen ditampilkan tabnya saja gitu ya. Jadi tetap di sini kita sedikit fokus ke data, namun masih ada tab dari menu-menu yang kita butuhkan. Kemudian ada juga kita always show ribbon ya. Jadi always show ribbon tuh kita tampilkan keseluruhannya ya dari mulai data tempat kita mengedit ya, tempat kita edit ini nih sheet ya. Kemudian ada menu-menu juga dari menu bar ya. Di sini ribbon bar dan juga display kayak title bar, quick access dan lain-lain ya. Seperti itu. Kita juga bisa hide quick access ya. Di sini kita bisa sembunyikan quick accessnya atau kita bisa munculkan juga ya dari ribbon display. Oke, selanjutnya itu ada formula autocomplete. Nah, ini formula autocomplete itu apa ya? Itu fungsinya adalah membantu menyelesaikan penulisan formula ya dengan saran yang otomatis. Jadi gini, ketika teman-teman itu mengetikkan formula misalkan ketikkan saja sama dengan ya. Kemudian misalkan huruf S dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa memilih formula-formula yang memang muncul sesuai dengan huruf yang kita munculkan di sini sebenarnya. Jadi mempercepat nih. Kita misalnya ketik sum ya, kita tinggal pilih aja sumnya. Atau kalau mau cara cepat ya teman-teman tinggal sumnya muncul ya, klik tab aja gitu ya. Kalau misalnya kita yang mau yang lain misalnya sum if ya tinggal klik aja begitu. Jadi untuk formula autocomplete itu adalah untuk kita untuk membantu kita mencari formula yang kita butuhkan ya. Contoh misalkan lainnya misalkan kita mau pakai proper ya. Nah, proper ada di sini. Jadi kita tidak perlu mengetik keseluruhan misalkan ketik proper gitu. Ya, jadi sudah dibantu dipilihkan atau dimunculkan pilihan yang mungkin kita akan pakai seperti itu teman-teman. Itu adalah formula autocomplete. Oke, selanjutnya adalah free span. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ini saya yang ada datanya aja di sini nih. Jadi free span itu begini. Fungsi free span itu adalah untuk apa namanya tuh ya? Tadi saya lupa. Jadi free span itu adalah membekukan baris ya, istilahnya tuh ya. Tahu maksud tapi bingung berkata-kata gitu ya. Jadi membekukan baris itu artinya ada baris-baris tertentu yang kita tentukan supaya dia diam ya. Baris atau kolom sebenarnya ya. Jadi baris atau kolom yang ingin kita bukukan. Nah, caranya teman-teman itu gampang. Jadi tinggal ini yang ada datanya biar enak. Jadi kalau kita punya data panjang, misalkan ini saya buat contoh agak panjang ya. Nah, misalnya begini ya teman-teman ya. Ini kan nggak panjang tuh. Nah, si headernya itu kan hilang tuh. Jadi kita agak kesulitan tuh untuk melihat dia ada di header yang mana nih datanya gitu kan. Nah, itu bisa pakai free span teman-teman. Jadi caranya teman-teman cukup klik di view, itu kemudian ada namanya free span di sini nih. Nah, free span itu ada macam-macam, ada free top row, ada free first column, ada juga free span. Nah, perbedaannya teman-teman mungkin bisa bereksperimen sendiri ya. Atau nanti juga saya bikin video yang lain yang lebih detail lagi ya. Tapi di situ juga sebenarnya bisa dijelasin. Jadi gini, kalau free span, misalnya free span ini ya,
Ini kita klik misalnya di area, kita pengen header ini tetap ya, dia nggak apa namanya tuh, nggak ke bawah ya, tapi si kolomnya juga pengen nggak ke bawah ya. Jadi bisa pakai Free Span, klik di antara klik di sel B5 ya, teman-teman. Kemudian kita pilih Free Span. Nah, itu ketika kita geser ke bawah dia nggak akan ikut. Atau misalkan kita punya data yang panjang juga ke sini misalnya, teman-teman. Nah, si kolom nomor ini ya, si kolom A ini dia akan diam gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini dimulai dari baris ke-4 karena kita disimpan tadi di baris ke-5 gitu ya. Itu untuk free span. Nah, kalau kita mau balikin ya tinggal diklik lagi view kemudian unfreeze ya. Misalnya gini, freeze tinggal unfreeze gitu, teman-teman. Jadi fungsinya tuh untuk mempermudah kita melihat tampilan sebenarnya untuk free span ini. Nah, seperti ini gambarannya ya. Gampang kan? Oke, selanjutnya free span tadi ya. Oh, udah terakhir ya free span ya. Cepat sekali nih. Oke, ini saya delete lagi. Tadi saya sampai di tips di sini ya. Saya delete juga. Oke, jadi demikian ya untuk pengenalan antarmuka Excel lanjutan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar Microsoft Excel. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang baik dalam hal penyampaian. Terlepas dari keterbatasan saya sebagai yang orang yang sharingnya gitu ya. Oke, demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.